Saya jalan terus itu. Kabut makin tebel, Bang. Saya rasakan kabut makin tebel di daerah situ. Terus saya berjalan, sampailah jembatan tersebut. Kurang lebih dari jalan utama ya, jalan raya utama itu, ke wilayah desanya itu, makan waktu sekitar 30-40 menit lah sampai di sana. Udah, itu kerasa, Bang. Duh, gitu. Kerasa gitu ya, kita jalan. Udah jalan pelan aja. Mobil nggak taunya pas mau naik, Bang, ke rumahnya dia nggak bisa jalan. Kayak kita tuh diikat ya, mobil itu di pohon gitu ya. Udah, saya nggak sadar itu ternyata kok perempuan itu kalau jalan tuh kayaknya orang nggak napak gitu, Bang. Halus jalannya. Saya baca lah tuh doa tuh, Bang. Umum ya doanya. Lalu pada saat saya membaca dalam hati nih, Bang, ayat kursi itu, Bang. Tiba-tiba itu ada bunyi. Nah, setelah sampai, saya nengok gitu, udah sampai juga loh. Pas saya balik, warungnya nggak ada, Bang. Warungnya nggak ada. Saya perhatiin gitu ya, didim sama dia, warung center. Tahu, Bang, kepalanya muter, Bang. Ini nyata, Bang. Bukan film ini, mah. Kepalanya muter, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Seram. Oke nih Sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia mudik ke kampung halaman temennya nih. Yang ada di daerah Sukabumi. Beliau mengalami beberapa kejadian hingga ada satu momen yang mereka ini menjadikan sebuah pembelajaran nih. Dari kisahnya yang terjadi di tahun 2021. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Abah Kopi. Selamat malam juga, Bang Nardi. Apa kabar nih, Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bah, terima kasih nih. Sama-sama. Udah mau hadir lagi dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Dan ini pengalaman yang benar-benar menjadikan pembelajaran. Betul. Dan nyata ini, Bang. Dan nyata. Nyata. Yang saya alami sendiri bersama teman-teman saya. Kita bertiga gitu ya. Ikut ke kampung halaman teman. Bukannya seneng, malah jadi horor ceritanya gitu. Malah menjadikan suatu petaka nih. Tapi di situ ada pesan yang baik ya. Atau pengalaman yang bagus lah ya. Oke. Nah, Bah. Ini kan pada saat itu mudik ke kampung halaman dari Ridwan. Iya, betul. Teman Kenapa saya. mau diajak? Satu, kita libur, Bang. Nggak ada kerjaan juga di Jakarta kan. Abang nggak pulang kampung ke... Kebetulan lagi nggak. Karena kan kondisi 2021 itu kan masih berdampak COVID, Bang. Iya. Walaupun tidak se-ekstrim tahun 2019-2020 kan. Nah, tapi udah mulai longgar lah. Cuma tetap ada aturan-aturan yang tidak bisa kita keluar kota terlalu jauh pada saat itu. Dan semuanya ini terjadi kepada teman dari Abah nih, si Agus. Iya, betul. Yang berdampaknya ke si Agus. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kepancing dari keinginannya dia untuk makan dari sini tempat warung warung yang kita anggap itu normal, nggak tahu ya warung hantu di situ. Oke. Abah mungkin ditahan dulu untuk ceritanya. Iya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Abah Kopi seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di-subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Abah, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Oke, Abah, itu gimana tuh cerita lengkapnya? Silakan. Oke, jadi ini kejadiannya yang saya terjadi di tahun 2021, Bang Nardi.
pada saat mendampingi teman saya, Ridwan, untuk kembali ke kampungnya di Sukabumi. Kebetulan saya ngajak teman juga yang bernama si Agus ini. Kebetulan berteman lah kita bertiga ini. Mendampingi Bang Ridwan untuk menuju kampungnya di Sukabumi Cipelang. Kita berangkat itu dari tempat Bang Ridwan sendiri ya. Karena Bang Ridwan ternyata dia sewa kendaraan. Ya, kita pakai mobilnya Avanza waktu itu. Kita bertiga, anak istri nggak ikut, kebetulan saya juga nggak pulang kampung gitu kan. Nah, kita dampingin lah dengan sepakatan, ya saya anggaplah liburan, sekian lama COVID kan nggak bisa kemana-mana ya Bang. Kita berangkat itu kurang lebih sekitar jam 10 kurang dari Jakarta. Nah, rumahnya di Jakarta Timur nih, dekat BKT, si Bang Ridwan ini. Akhirnya kita berangkat, teman saya Ridwan ini kita berjalan. Di perjalanan itu aman-aman aja Bang, cuman memang nggak terlalu rame. Tol Jagorawi juga biasanya rame, itu nggak rame. Nah gitu ya. Jadi kondisi sudah nggak terlalu rame di Jakarta, di perjalanan juga nggak terlalu rame. Nah, kita jalan sambil ketawa-tawa, bercanda-canda, ya. Nggak ada masalah, nggak ada juga perasaan gimana-gimana gitu loh selama perjalanan. Lancar-lancar aja. Nah, akhirnya di perjalanan itu kita tempuh waktu kurang lebih hampir 3 jam, kurang sedikit. Kondisinya adalah desanya itu namanya daerah Cipelang ya. Di situ ada, dulu zaman Belanda itu ada, apa namanya itu, pabrik es zaman Belanda tuh. Nah, jadi sebelum masuk ke kota Sukabumi, ada perbatasan di kali itu, ada kali perbatasannya, kita belok ke kiri. Masuklah ke dalam desa itu. Nah, kondisinya desa itu pada saat yang kita masukin itu sepi dan agak berkabut. Kondisi sepi. Saya pikir wajar lah karena masih berdampak dari COVID nih, ya, efek dari COVID. Saya jalan terus ya. Nah, jalannya agak menanjak ya Bang ya. Jalannya agak menanjak gitu. Dan ternyata menurut informasi dari si Ridwan ini, bahwa kampungnya itu paling ujung Bang. Dari desa itu paling ujung. Nah, dia cerita, ini ada nih satu tempat apa yang agak angker katanya. Kita harus melewati jembatan tua di situ tuh. Beton, jembatannya beton. Tapi kanan kirinya besi-besi pemegang itu udah mulai karat lah ya. Karena kemakan usia dan kondisi kali ya. Nah, teman saya yang si Agus di belakang ini orang penakut Bang. Orang yang penakut, udah mulai tuh. Aduh, kalau gitu temenin gue dong di belakang gitu. Lah, dalam hati saya, loh saya jadi supir dong sendirian gitu. Nggak bisa dong. Karena Ridwan itu kan akhirnya kan harus menunjukkan posisi jalan yang benernya kan. Jangan sampai salah dan nyasar. Karena kan saya nggak tahu lokasi di situ. Udah, kita jalan, saya jalan terus itu. Kabut makin tebel Bang. Saya rasakan kabut makin tebel di daerah situ. Terus saya berjalan, sampailah jembatan tersebut. Kurang lebih dari jalan utama ya, jalan raya utama itu, ke wilayah desanya itu makan waktu sekitar 30-40 menit lah sampai di sana. Oke, karena kondisi sepi juga ya. Sampailah di situ posisinya, saya lihat warung. Di samping persis jembatan, di seberang jembatan itu ada warung. Warung apa? Kayak warung makanan gitu, kayak warung kopi Bang. Kayak warung kopi. Yang jaga perempuan, masih muda. Masih muda kondisinya. Nah saya pikir, kok ada orang dagang? Yang lainnya nggak tutup nih rumah. Dan warung-warung umum juga tutup ya. Warung-warung kelontong gitu, atau warung korokok lah segala macam, nggak ada, tutup. Nah ini kok ada warung? Saya bilang sama Ridwan, Wan, enak nih bisa ngopi dulu. Saya bilang gitu kan. Karena saya lihat ada warung. Ridwan bilang, mana ada warung sih? Orang itu nggak ada orang. Itu ada warung nggak ngeliat. Si Agus lihat teman saya ini di belakang ini. Wan, ada Wan tuh warung Wan. Kita ngopi dulu. Ah, lu jangan aneh-aneh. Gue ngeliat nih, kata si Ridwan. Berangkatlah tetap kita jalan. Udah deh, nanti di rumah aja. Oke lah kita berangkatnya. Udah selesai. Ternyata dari warung itu ke rumahnya si Bang Ridwan ini nggak terlalu jauh Bang. Kurang lebih sekitar 5 menit nyampe rumah tuh. Gitu. Rumahnya dia ya. Akhirnya kita nongkrong di situ. Dan anehnya kebetulan kopi di rumahnya itu kosong. Lagi kosong lah, belum beli kopi. Belum beli persiapan lah ya. Gula teh ada, tapi kopi nggak ada. Nah saya kan kopi edik nih Bang. Yang suka ngopi.
Saya mikir lagi, kan deket ya, saya jalan aja mendingan gitu. Ya udahlah. Akhirnya saya bilang sama si Ridwan, "Wan, sorry bang, saya mau ngopi dulu tempat itu ya. Tar dulu lah, istirahat dulu di sini, udah siapin makanan, ya kan? Udah siapin nasi segala macam, lauk pauk gitu kan." Akhirnya udahlah, kita makan dulu nih. Habis makan biasalah, maaf ya kita ngerokok gitu. Tapi kok rasa nggak enak gitu, mau ngopi aja gitu ya. Saya ajak nih, "Wan, ngopi dulu Wan." "Enggak, saya ngantuk," kata si Ridwan. Oke lah, istirahat ya. Saya ajak si Agus. "Gus, yuk kita berangkat yuk, ngopi tempat tadi. Kayak cakep juga tuh." Saya bilang gitu kan. Cakep juga tuh saya bilang. Boleh juga, yuk. Senter ada nggak senter? Ada tak? Kayaknya senter di mobil ada tuh. Saya bilang gitu. Ya udah, saya ambil call center. Oke, kita berangkat nih berdua bang turun. Karena jalannya rumahnya itu agak kayak naik lagi, agak nanjak lagi tanahnya di modelnya gitu. Kita turun ke bawah, jalan. Nah di situ mulai hujan rintik bang. Hujan rintik gitu. Saya pikir ini mungkin karena faktor kabut ya. Kabut masih tebal. Kita jalan sampailah di situ. Kita pesan kopi. Anehnya, kalau kita ajak ngobrol, orangnya diem aja bang. Mukanya datar aja. Cantik. Tapi mukanya datar aja. Dia cuma senyum sebentar, kasih kopi gitu. Udah kita kopi. Saya perhatikan juga, kok nggak ada orang lewat. Kok sepi-sepi aja. Saya tanya, "Neng, ini jaga di sini sendirian warung berani?" Gitu. Dia cuma senyum aja bang. Gitu. Nggak ngomong nggak apa. Ini orang karena mungkin takut kali ya. Karena kita laki-laki berdua gitu. Si Agus sih nggak peduli, dia minum aja. Saya belum minum kopi nih bang. Dia minum, makan roti lah, apa yang ada di situ dimakan. Normal. Gitu loh. Cuma memang kabut di sekitar situ sangat tebel. Gitu loh bang. Nah, setelah nggak lama minum itu, perutnya si Agus sakit. Bro, aneh sakit perutnya katanya. Kenapa emang? Bukannya tadi udah makan? Kayaknya nggak masuk angin, nggak mungkin deh kayak saya bilang gitu kan. Nggak sakit banget di perut. Oh, dia kabur. Gue duluan ya. Ya udah duluan deh. Senter tinggalin, saya bilang gitu. Udah. Dia kabur duluan ke rumah si Ridwan ya, balik lagi ke sana. Saya ngopi aja, santai aja. Udah. Saya nggak sadar itu ternyata kok perempuan itu kalau jalan tuh kayaknya orang nggak napak gitu. Halus jalannya. Kan kalau orang jalan ada badan akan bergerak ya. Ini enggak. Jadi pada saat saya mau ngopi, saya perhatikan gitu, mau ngeliat dia sih, cantik kok jalannya begitu. Lancar bener gitu. Maksudnya nggak napak, dia tuh kayak jadi warung bergeser gitu. Bergeser aja, kayak bergeser gitu. Kalau orang jalan kan pasti dong, badan bergoyang, ya kan? Pastilah badannya itu kalau orang berjalan. Ini enggak, kayak orang halus aja jalannya, sap gitu, bergeser-geser gitu. Udah saya perhatikan, di situ nggak ada rumah sama sekali, bang. Saya dengar karena itu jembatan ya, air makin kenceng gitu. Dan saya masih cuek nih. Saya curiga di situ, saya lihat kok nih orang jalannya aneh ya, gitu. Akhirnya saya taruh kopi itu, saya nggak jadi minum. Sambil rokok nih bang, pelap gitu. Sambil rokok, toto wangi. Wanginya itu kayak kembang ini bang, kembang sedap malam. Cuman ada bau-bau amis. Kayak amis darah gitu. Nah, bau tuh, les gitu, tiba-tiba. Saya mulai kaget nih. Wah, ini ada apa ya? Ini orang nih siapa gitu. Nah, saya diem aja. Tetap saya perhatiin dia tuh. Dia duduk di belakang, tapi dia terbayang-bayangi gitu loh bang. Jadi dia punya lampu atau itu nggak nyampe spot ke dia. Jadi di tempatnya agak itu. Ya. Setelah itu saya perhatikan gitu. Saya masih diem. Lalu teringat nih. Aduh, coba saya doa dulu ya. Saya bicara gitu bang. Sebelum saya minum, sebelum baca doa nih. Saya baca lah tuh doa tuh bang. Umum ya doanya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Saya baca itu. Lalu pada saat saya membaca dalam hati nih bang, ayat kursi itu bang. Tiba-tiba itu ada bunyi bang. Gitu. Dari mana?
Nah, itu tiba-tiba orang itu, Bang, aduh saya gemeter nih, Bang. Saya ngeliat, di sini nyata nih, Bang. Itu berbalik badan, itu membelakangi saya, perempuan ini. Duh, kok udah pindah ke belakang, membelakangi saya. Bunyi itu, "Rrrr", gitu. Wah, ini saya mulai takut nih, mulai ngeri-ngeri gitu kan. Ini jangan-jangan nih hantu nih, kuntilanak nih, saya pikir gitu kan. Dan tiba-tiba hujan deras, "Rrrr", gitu. Ya nggak mau, saya nggak bawa payung, saya masih berteduh di warung itu. Tapi bunyi itu kenceng, Bang, "Rrrr", gitu bunyinya. Saya perhatiin lagi orang ini, dia nggak bergeming loh, Bang. Padahal keterpa hujan itu perempuan. Dia diem aja, gitu. Pakaiannya pun pakaian kayak orang desa gitu, Bang. Kemben. Bukan, ya pakai kemben, pakai apa gitu, lalu nggak pakai celana, dia pakai bahan gitu. Oke, jarik gitu. Kayak kain gitu ya, modelnya gitu. Dia duduknya ngadepin belakangin saya. Oh, hujan besar gitu, angin, Bang. Dar, angin gitu. Gubrak. Saya bilang, wah ini ada apa ya? Saya bilang, oh saya baca lagi tuh. Saya baca lagi, saya minta pertolongan Allah, karena saya udah mulai ngerasa nggak enak nih kondisinya kan, Bang. Udah, nggak lama tuh, Bang. Si Ridwan sama si Agus datang, pulau lari-lari, bawa payung, gitu. Nah, setelah sampai, saya nengok gitu, udah sampai juga loh. Pas saya balik, warungnya nggak ada, Bang. Warungnya nggak ada. Saya duduk tepat di tanggul perbatasan itu. Tanggul jembatan, kan jembatan tuh ada tanggulnya tuh supaya karena sebelahnya kan agak jurang gitu ya. Nah, persis saya duduk di tanggul, Bang. Di tanggulnya supaya ini jalan antara jalan dengan tanah tuh kan ada pembatasnya, di pembatas jalan lah. Dan itu posisi kaki saya itu udah kali, Bang, bawahnya jurang. Gitu loh. Saya nengok, saya balik lagi udah nggak ada. Ridwan bilang sama si Agus, lu gila katanya. Lu duduk sendirian. Dan itu basah, dan baru saya ngerti itu baju saya udah basah semua. Awalnya nggak ngerasa? Nggak ngerasa, normal, Bang. Saya bilang, lu gila lu, ngapain lu di sini, kata si Ridwan. Ya, bukan begitu, gue tadi kan ngopi di sini. Apaan? Di sini nggak pernah ada. Dulu pernah ada yang loncat di sini. Diri. Warga situ, perempuan, ingin dikawinkan sama juragan, tapi dia nolak, dia gitu. Yang saya tahu nih. Oke dah, akhirnya saya dibawa pulang, pulang gitu. Itu, Bang, saya jalan, Bang. Perasaan itu saya duduk juga nggak ini ya, jalan juga nggak terlalu jauh, berat banget. Jalan tuh kayaknya berat banget. Saya bilang, tunggu dulu deh, kayak lelah banget, saya bilang gitu kan. Dipopong sama mereka, ayo udah pulang, cepetan pulang gitu. Wah, kita jalan tuh, Bang, sampai rumah. Sampai rumah didudukin, si Ridwan bilang, nih, andukan dulu saya, kasih kopi hangat. Ditanya, tadi ngopi nggak? Enggak. Si Agus yang ngopi, saya bilang gitu. Saya nggak sempat ngopi, karena saya jujur aja, saya lihat tuh perempuan kok jalannya kayak ngambang. Kayak nggak ada hambatan gitu jalan tuh. Satu. Yang kedua, pada saat saya doa, saya baca itu, pada saat di ayat kursi itu, ada bunyi itu katanya. Saya bilang gitu. Itu ada bunyi, gitu. Dan angin kencang, tiba-tiba hujan deras. Sebelumnya bau. Wangi sedap malam kayak campur amis ikan. Saya bilang gitu. Aduh, untung nggak lo minum, katanya gitu. Tuh si Agus tuh, katanya. Kenapa emang? Muntah-muntah dia. Tahu nggak yang keluar apa, Bang? Lumpur, air lumpur, tapi dia agak pekat hitam. Itu muntah-muntah lumpur. Kebetulan si Ridwan ini punya orang tua, bapaknya ini orang agak bisa, tapi orang nggak banyak tahu. Diobatin lah itu si Agus tuh. Itu airnya masih di ember, maaf ya, Bang, masih di ember, Bang. Dikasih lihat tuh, Bang. Lumpur, Bang, isinya, Bang. Gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Saya bilang, ini bener, Gus. Aduh, perut gua kayak dikocok gitu, katanya. Itu habis minum itu gue sih, terus lu ngerasain waktu minum gimana? Ya, kebiasa aja kopi. Ya, roti juga biasa juga roti. Aduh, untung saya nggak minum kan. Udah tuh. Nah, setelah kejadian itu, malam itu,
Saya didoain lah sama bapaknya supaya jangan ada gangguan kan. Nah, baru mau mulai nih Bang. Buis. Itu jendela itu kebuka sendiri Bang rumahnya Bang. Blebar begitu. Wih, kaget saya. Ini ada apa? Angin tiba-tiba kenceng sekali itu ya. Itu jendela kebuka sendiri. Kata bapaknya, cicing. Diam aja. Terus bapaknya baca doa, kita diam juga, mati lampu Bang. Gitu. Mati. Di rumah itu mati lampu. Turun Panik. listrik maksudnya? Nggak ada turun, suara listrik turun. Mati aja begitu. Dicek juga normal, itu masih dastangnya masih ke atas gitu, masih on gitu loh. Ya nggak ngerti ya, atau mungkin dari PLN setempat atau gardu ada yang rusak atau gimana, kita nggak tahu ya. Si Agus sudah mulai panik nih. Tiba-tiba si Agus menggigil Bang. Mukanya pucat Bang. Pucat mukanya tuh. Saya lihat, gila. Gus, aman kan Gus? Enggak deh, udah gua nggak tahu nih. Tiba-tiba dia merasa dingin sekali badannya. Nah, lalu bapaknya itu ke kamar sebentar ya katanya. Pakai bahasa Indonesia bilangnya sebentar. Sekedapnya katanya. Dia masuk, dia ambil sesuatu air gitu. Airnya kayaknya kayak teh gitu airnya tuh. Airnya kayak teh gitu, dibukuar, dikasih minum sedikit aja. Suruh minum Agus. Pas Agus minum Bang, blum, wah. Jumpalitan tuh orang. Kerasukan si Agus ini. Wah, tiba-tiba dia berdiri gitu. Kalau bahasa Indonesianya mah saya kan kurang ngerti bahasa Sundanya. Nah, tapi saya dengar ceritanya ini karena saya tanya ini bahasanya apa sih gitu, artinya tadi gitu. Nah, setelah kejadian, Agus bilang, kamu ngapain ganggu-ganggu di situ? Kamu kalau mau jalan aja, katanya begitu. Saya nggak suka kamu deket-deket dengan si Nyai, katanya begitu Bang. Lah, saya baru tahu tuh namanya Nyai itu. Siapa? Perempuan. Itu perempuan tadi yang dagang itu. Disebut sama si jinnya ini, laki-laki ini masuknya jin ini. Jadi dia bertengkar begitu, berdiri tiba-tiba Agus itu. Nah, tapi matanya ke atas Bang. Jadi agak putih-putihnya gitu. Kornea mata itu dia mendelik ke atas gitu. Si Agus itu pada saat kesurupan itu. Wah, kita panik nih. Waduh, gimana nih kalau nggak bisa keluar si Agus kan? Bapaknya menenangkan kita. Udah diam aja. Ikutin aja dia maunya apa. Saya mau tebar di situ, dia bilang itu bunga 7 rupa. Waduh, nyarinya kemana nih? Apa ada di pasar besok gitu. Pokoknya dia minta malam itu juga. Gitu. Kalau enggak ini anak saya bawa, katanya begitu. Nah, udah, bapaknya akhirnya dia baca doa terus gitu-gitu. Wah, itu berontak si Agus. Panas, diam, katanya. Cicing, katanya. Diam, gitu, ngomong gitu. Udah, karena saya khawatir Agus ini kabur keluar, Bang, akhirnya kita pegangin si Agus nih. Si Ridwan sama saya ini, saya pegangin si Agus nih. Wah, itu tahu nggak Bang? Untungnya ya, saya nggak kelempar ya, si Ridwan yang kelempar. Wah, tangannya di kiri dilempar gitu, kok lempar dia. Setahu saya itu kayak biasa aja gitu, namanya menghalau gitu ya, pegangan orang, dipegang orang tuh, tapi dia tuh lempar tuh, dedar gitu. Benar tuh. Itu kejadian Bang, nyata ini Bang. Udah saya inget nih, kata saya kan pernah ngaji juga sedikit-sedikit ya. Nah, saya inget, akhirnya saya baca tuh amalan itu. Saya pegang bagian sini sama sini Bang. Wah, dia lemes Bang. Mulai tuh dia kayak orang dipelintir gitu ya. Nah, dia jatuh gitu, bapaknya langsung beresin gitu, doain. Setelah itu pingsan Agus. Nah, malam itu ya yang kejadian di situ, kita ini susah tidur jadinya Bang. Saya khawatir bukan ada serangan-serangan berikutnya, aku didatengin lah makhluk-makhluk gitu ya. Nah, bapaknya bilang, tolong jangan tidur malam ini. Malam ini aja, kata ini Bang gitu. Dah, akhirnya kita beresin semua yang berantakan itu, kita duduk, ibunya Ridwan masakin air hangat gitu ya, supaya buat si Agus ini dibasuh lah, gitu. Karena mukanya masih pucat Bang, kayak nggak ada darah loh Bang. Wajahnya si Agus tuh kayak nggak ada darah tuh. Udah, setelah itu kita diam sambil menunggu kondisi yang ada.
Alhamdulillah sampai pagi menjelang nggak ada bang, nggak ada apa-apa. Nah setelah dikompres dengan air hangat, dibalur dengan air hangat ya, tuh si Agus ini dari ibunya si Ridwan bikin nih, lama-lama itu mulai pucatnya hilang, ya mulailah kemerah-merahan, ya, artinya mulai normal gitu bang. Cuman jadi masalah, si Agus ini perutnya tetap sakit bang. Nah karena kondisi begitu, kita memutuskan untuk kita cari kelapa hijau lah. Kalau bisa minta sama tetangga kayak beli kayak biar menetralisir lambungnya gitu kan. Karena saya lihat itu di air itu sendiri ya, itu keruh banget gitu. Dia muntah tuh air itu bang. Nah, bapaknya si Ridwan tetap mendoakan. Pagi itu normal bang, nggak ada masalah ya. Akhirnya kita cari deh tuh yang katanya kembang segala macam. Bukan berarti kita ngikutin itu. Karena kita khawatir ini anak nih. Si Agus ini kebawa sama dia kan kita repot nih. Gitu kan. Jadi celaka kita semua kan. Udah kita cari. Ada di dekat Ramayana, pasar itu, Sukabumi itu. Ada yang jual gituan. Akhirnya kita belilah di situ kembang. Kebetulan dia buka gitu ya. Kita beli. Pasar juga udah mulai normal sedikit sih. Udah. Karena kata si Ridwan, biasanya mah kalau misalnya Lebaran tuh nggak ada tuh tukang bunga gitu. Tukang makanan banyak. Toko-toko baju buka, tapi tukang bunga gitu nggak ada katanya. Tapi ini kebetulan ada ya, alhamdulillah. Kita ambil gitu, kita bawa, kita cari kelapa hijau. Alhamdulillah kita itu dapat dari tetangganya Ridwan yang agak lumayan jauh. Jadi dari sebelum jembatan tuh, nah itu ada satu rumah ya kita minta dari situ. Jadi sebelum jembatan Angker itu, kalau mau ke rumah Ridwan tuh kita ngelewatin. Nah itu ada satu rumah yang memang punya pohon kelapa dan kebetulan ada kelapa hijaunya. Alhamdulillah tuh ya. Nah, kita bawa, kita kasih minum dia tuh si Agus. Kita kasih minum, terus kita pijitin lah biar lambungnya badannya enak. Kita balurin itu perutnya dengan balsem ya atau minyak gitu biar enak. Udah mulai enak, dia bilang udah mulai enak sih, tapi lambung dia tuh rasanya tuh kayak ditonjok katanya. Lambung itu kayak ditonjok dan diremes, itu katanya. Jadi kalau istilahnya orang kena mah itu akut banget deh tuh ya. Nah, seperti itu. Udah, kita ngobrol seperti biasa ya, Lebaran gitu. Tapi sepi ya suasananya bang, tahun 2021 itu tetangga juga nggak ada yang datang gitu loh. Nah selesai menjelang sore nih. Menjelang sore, kita bingung nih, ntar malam ada kendala lagi nggak nih? Gitu kan. Oke, udah, saya pikir, udahlah mudah-mudahan nggak ada lah. Kita ibadah aja deh. Ya, untuk membentengi semua ini, kita khawatir juga kan, gitu. Ya. Dari mulai maghrib sampai isya lewat tuh nggak ada masalah. Biasa aja bang. Biasa aja normal, suasana juga nggak berkabut, terang ya. Udah mulai jam 11 malam bang. Tiba-tiba kita lagi di dalam ngobrol gitu ya. Agus juga udah mulai normal sih, bisa bercanda, bisa ngobrol. Suara burung hantu bang. Burung hantu? Burung hantu. Gitu ada suara saya bilang di sini banyak burung juga kayak gitu ya, saya bilang gitu. Ada sih kata si Ridwan, tapi udah lama ini suara burung hantu itu nggak ada di sekitar sini gitu. Suara itu bang nggak lama bapaknya keluar, bapak si Ridwan. Pokoknya malam ini jangan keluar ya, di sini aja. Dia bawa garam tuh bang, dia bawa garam. Pintu itu digaris sama dia, pakai garam. Jendela-jendela dikasih sama dia. Bukan ditabur garam lah, gitu. Aku bilang, ayah naon, Pak, gitu. Tenang aja. Tenang we ya. Gitu. Udah, biasa aja gitu. Bunyi, Nah, kurang lebih setengah jam kita ngobrol lagi, kita cuekin suara itu. Bunyi lain, Bang. Bunyi apa? Bunyi burung hantunya beda nih. Jadi kayak ada dua burung hantu. Kita kan pengen lihat, saya pengen tahu dong bang. Ini ada dua burung hantu apa enggak ya? Udah nih kita lihat yuk. Saya bilang gitu. Si Agus,
Aku nggak ikutan deh. Mbak Ridwan kita lihat kan. Iya, ini agak aneh juga suara. Jadi suaranya wuh, 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 gitu. Nah kita lihat nih, kan di depan rumahnya itu ada pohon pete bang. Nah pohon pete sama jengkol itu punya nih. Pas saya lihat ke atas itu bang, bukan burung hantu bang. Terus? Perempuan itu terbalik dirinya. Jadi ini ada batang besar, itu kakinya di sini bang, palanya di bawah. Perempuan bang, wah kita kaget setengah mati, gila ini. Dia bilang gitu. Itu posisinya membelakangi kita. Dan rambutnya panjang itu. Jadi terbalik itu. Ada batang besar, dia terbalik begitu bang, posisinya. Wah ini mah diganggu lagi nih, saya bilang, Wan. Udah. Kan bapak tadi bilang jangan keluar. Kita cuma buka pintu doang sedikit bang. Kita senter gitu dari dalam. Oh kita tutup lagi deh tuh. Tuh gimana tuh? Terus bapaknya, udah tenang aja. Sekarang semua ke kamar deh. Gitu. Yuk kita bertiga-tiga ke kamar nih bang. Udah. Nah bapaknya di ruang tamu. Kita diem aja. Gimana nih Wan? Lampu untung nggak padam nih bang. Nggak ada padam lampu lagi. Cuman memang dimatiin lampu depan sama bapaknya. Bagian depan ruang tamunya. Nggak sekian lama bunyi bledak, bleduk gitu. Kayak orang berantem. Gitu. Bapaknya tuh di ruangan bapaknya tuh bunyi seperti itu. Bleduk. Apalagi Wan, udah deh. Jangan keluar lah, kita di sini aja. Si Agus sudah mulai meringkuk aja. Aduh, perut gue jadi sakit. Udah, minum obat. Saya bilang gitu. Kita beli promah kan, beli obatnya biar menguatkan lah, biar nggak nyerinya hilang lah gitu. Saya bilang gitu. Udah setelah itu, bleduk nggak lama bang, blap, selesai. Nah, setelah selesai suara-suara itu bang, itu bau belerang bang. Bau belerang. Tiba-tiba tuh masuk ke kamar kita bertiga di situ, dan kok bau belerang nih, apa ada yang kebakar gitu ya? Saya pikir gitu, kita keluar bang. Dan ruangan itu bau belerang, seluruh rumah itu bau belerang, gitu. Dan saya temuin bapaknya lagi duduk aja bang, sila. Di belakang kita menghadap pintu. Udah, saya lihat tidak ada. Saya senter tuh nggak ada yang rusak sih, atau bergeser, atau tumpah, atau jatuh gitu ya. Tapi bunyi apa? Tadi kan saya bertanya dong. Udah saya lihat bapaknya menghadap sana aja pintu. Bapaknya bilang gini, itu teman yang satu lagi, Wan, bawalah nanti ke tempat air terjun di pojok desa. Gitu. Sebetulnya bukan air terjun sih bang jatuhnya, karena pendek kalau saya lihat itu. Akhirnya paginya kita ke sana. Pendek ada sindang gitu. Suruh mandilah di situ. Gitu. Nah, karena kebetulan kita udah beli itu perabot tadi tuh yang kembang itu, ya kita mandiin di situ besok paginya bang. Saya bilang jam berapa Pak? Ya jam boleh jam 7 sampai jam 9 katanya pagi. Kita ke sana lah. Nah, dari posisi kita parkir kendaraan ke tempat sindangnya itu jaraknya kurang lebih 10 menit perjalanan, Bang. Kita jalan sana, kita mandiin tuh. Ini aneh nih, Bang. Pada saat si Agus diguyurin pertama itu badannya kok asap, Bang. Kayak embun gitu. Langsung dia menggigil tuh. Si Agus tuh menggigil terus ya. Sudah, terusin lagi. Pakai kembang kan mandi ya. Buar gitu. Keluar asap lagi. Gitu loh bang, kayak embun gitu, tapi kayak kuasa asap itu bang. Sampai yang ketiga kalinya enggak keluar asap. Udah, tiba-tiba Agus itu setelah dimandiin langsung aja dia rubuh. Kita bopong lah tuh, bawa pulang tuh. Panik juga kita nih. Ini Agus kenapa lagi gitu? Udah kita bawa ke bapaknya, udah nggak apa-apa, ini udah normal katanya. Udah, kita istirahat tuh. Oke, sudah. Setelah kita istirahatkan, sekitar habis Isya itu dia bangun. Tidur agak lama dia. Hampir sehari. Setengah hari itu tidur. Habisnya dia bangun, dia bilang, dia ceritalah. Dalam mimpinya dia sendiri itu bang, dia mau diajak loncat bang. Saat dia tidur dia mimpi, dia di warung itu katanya.
tapi ngobrol sama si Nyai ini. Nah, yuk jalan yuk gitu. Nggak mau ah. Si Agus bilang begitu dalam mimpinya. Saya mau di sini nunggu teman saya. Udah nggak apa-apa katanya. Nanti juga dia ngikut saya katanya gitu. Nah, dalam mimpi itu mau diajak si Agus tetap bertahan nggak mau. Oh ngamuk katanya si Nyai itu. Berubah dia bang. Dia ngamuk. Tiba-tiba rambutnya ke atas bang katanya. Buar gitu. Nah, mukanya tuh berubah. Jadi giginya itu caling-caling tuh bang. Katanya. Sambil manga gitu. Nggak secantik yang dilihat ternyata. Dalam mimpinya Agus gitu. Dia nggak, akhirnya ya Agus dalam mimpi itu bertahan katanya. Nggak lama ada sinar katanya datang. Melabrak daripada kenalah Nyai itu. Bar gitu. Bangun dia dari tidurnya. Gitu. Nah dia cerita di situ. Nah saya tanya dong sama bapaknya si Ridwan. Pak, ini maaf, kalau mimpi caranya seperti ini si Agus gimana? Aman sudah. Berarti segala sesuatu yang menempel di dia negatif aman. Tapi nggak ada kendala kan Pak, kalau kita perjalanan pulang nanti mudah-mudahan nggak ada. Dia bilang gitu. Ya udahlah, kita malam itu tidak ada hal apa-apa. Oke. Dan kita itu jam berapa ya waktu itu si Ridwan tuh? Jam 3 pagi bang. Si Ridwan ngajak turun. Kita turun yuk. Cari makan nih. Makanan udah nggak ada di sini. Kita lupa beli makanan. Oh ya udah. Pagi ini ada kayak gini. Pagi ada. Karena orang pada masih lebaran. Ya. Karena aktif nih kan jalannya. Ya udah deh kita cari makan tuh bang. Kita lewatin jembatan nggak apa-apa. Normal aja bang. Udah nih. Kita nyari makan. Si Agus tetap nggak ikut. Karena bapaknya bilang jangan. Kamu berdua aja deh gitu. Kita jalan, kita makan dulu. Sampailah kita makan itu nggak lama ya, kurang lebih sekitar 25 menit lah atau 30 menit kita balik nih bang. Oh mulai lagi bang di situ bang. Kita dijegat bang. Jadi pada saat kita jalan mau mencapai jembatan itu bang, tiba-tiba itu yang terbalik itu ada di situ bang. Ngalangin jalan bang. Pohon bambu tuh bang. Ada pohon bambu kiri kita tuh jatuh begitu dan dia berdiri di situ dengan kepala kebalik. Waduh, saya bilang gila ini Wan. Kita tabrak Wan, dia bilang tar lu. Aduh Wan, ini kacau nih saya bilang gini. Kalau kayak gini nih, kayaknya masih ngikut sama kita nih. Gimana kita pulang saya bilang gitu. Saya perhatiin gitu ya, didim sama dia, kamu center. Tahu bang, kepalanya muter bang. Aduh. Ini nyata bang, bukan film ini mah. Kepalanya muter bang. Apa yang terjadi? Nggak ada mukanya bang. Rata nggak ada mukanya. Wah di situ kita kalang kabut gimana nih? Gini aja deh Wan, nekat aja. Tapi kita khawatir kan, kalau kita terabas nggak taunya kita diarahkan ke jurang gimana? Gitu kan? Kita masih berpikir itu. Udah gini aja deh, kita jalan pelan-pelan aja. Saya bilang gitu. Berani nggak berani, kita nggak bisa mundur nih. Ya udah dah. Toh bentar lagi jam subuh, saya bilang gitu kan. Udah sangat pelan. Itu tetap aja bang. Diem aja begitu tuh, kayak boneka. Kita tabrak bunyi tuh, bledak gitu. Kena ini kaca depan sama atapnya tuh, blak gitu loh. Udah kita jalan aja pelan-pelan aja. Daripada kita ngebut, kita celaka nih. Pertama, jalur itu kan sebelah kirinya itu kalau kita dari masuk ya, itu pemukiman, lahan, sawah. Kanan itu kali bang. Jadi jalannya agak jurang begitu gitu loh, di tepi jurang gitu. Udah, itu bukan kerasa bang, begitu. Kerasa gitu ya, kita jalan. Udah jalan pelan aja. Mobil nggak taunya pas mau naik bang, ke rumahnya dia nggak bisa jalan. Kayak kita tuh diikat ya, mobil itu di pohon gitu ya. Nggak bisa jalan. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi gitu. Si Ridwan buka kaca, teriak, bah gitu, teriak gitu. Itu mobil nggak bisa jalan. Padahal nggak ada tanah bang, jalannya batu. Arah rumah dia. Dan jalannya aspal itu. Jalannya aspal, cuma arah ke rumah dia batuan gitu. Tapi rata gitu ya batunya. Keluar si abahnya itu. Naon gitu.
Kita mobilnya tuh bang nggak bisa jalan gitu. Udah dia berhenti katanya gitu. Diambil garam sembar, blar gitu. Sama dia ambil ini bang, lidi ya, sapu lidi. Ah ya kebetulan ada di depan tuh diambil dikosok-kosok. Baru tuh mobil jalan normal bang. Udah kita turun, ayah kan ada apa? Lihat apa kata bapaknya. Oh kita cerita di dalam gitu. Bahwa kondisinya begini-gini. Kita ini masih worry-nya gini, khawatirnya kita baliknya bang. Kalau masih diikutin juga kan kita bisa celaka nih kayaknya di jalan nih. Khawatir di situ ya bang. Udah, ini saya bilang mikir begini bang. Ini kan saya mau liburan, mau santai kok jadi ketimpa sama apa namanya kendala kayak begini, jadi ngaco begini nih saya bilang gini. Wah lu gila tempat lo nih, saya bilang gitu. Ini tempat lu banyak demitnya kali ya saya bilang gitu. Enggak, sebetulnya kemarin saya dibilang kata Ridwan, lu jangan ke situ. Si Ridwan udah peringatin kita sih sebetulnya bang. Cuma karena kita pengen ngopi, di rumahnya lagi nggak ada, ya kita cobalah ngopi ke situ. Mumpung ada warung, pikir saya kan begitu. Emang ada niat jahil kita tuh mau godain itu. Saya ngeliat tuh cakep juga ya. Kita namanya orang kan apa ya namanya tuh mengagumi aja sih cantikannya. Nggak ada niatan usil atau gimana enggak. Udah setelah itu sebetulnya jangan ke situ. Jadi ada cerita, ternyata bapaknya cerita kurang lebih 4 atau 5 bulan sebelumnya ada yang orang naik motor bang dari Jakarta gitu. Nah dia katanya lagi jalan-jalan gitu, tapi kejadiannya itu menjelang maghrib. Nah dia datang ke situ, ngopi di situ bang. Besok pagi ditemuin di bawah kali bang. Di bawah kali? Iya. Motornya ada di atas, posisi orang itu ada di bawah kali besok pagi. Warga nemuinnya. Meninggal? Jatuh mati meninggal. Karena cadas kan bang. Batu. Gitu. Nah disitulah. Nah di situ dibilang juga kata bapaknya di situ ada gerbang kerajaan Koi. Gitu. Nah saya kan nggak ngerti ya bang hal-hal kayak gitulah. Istilahnya saya nggak mau tahu lah. Orang saya tujuannya mau happy lah, Lebaran. Kok jadi malah kena kendala seperti ini gitu. Tuh bang. Nah setelah itu si Agus alhamdulillah udah mulai membaik nih bang. Udah enak. Cuman saya bilang gini, kok dikasih pisang raja tuh nggak bang yang kecil-kecil? Nah dikasih makan itu dulu. Kasih makan itu aja sama bapaknya. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh, pokoknya makan itu aja. Pakai ini, kalau ini namanya kata bapaknya ini penangkalnya ini. Oh gitu ya udahlah, makan aja gitu. Wow sampai bosen gue kata si Agus makan pisang dulu. Lu mau sembuh nggak? Bukan masalah bosen ya, lu sembuh nggak? Mau nggak? Iya juga ya kata. Satu itu aja kita aja masih ngeri nih pulang nih. Saya aja masih was-was. Apa diikutin apa enggak? Pertanyaannya itu satu. Kita putusin lah. Akhirnya kita pulangnya tuh bukan di waktu yang malam gitu. Pagi-pagi kita berangkatlah pulang gitu. Jangan malam deh, saya bilang gitu. Tadinya malam kan lebih enak, lebih adem gitu, lebih santai lah gitu ya. Udahlah siang aja atau pagi kita berangkat. Udah kita siap-siap. Kita cuman 3 hari ya, 3 malam 4 hari di sana. Kita pulang lah paginya gitu Pak. Itulah kejadiannya seperti itu. Oke, berarti perjalanan pulang berapa lama tuh, Bang? Sebentar, Bang. Karena sepi, masih sepi. Maksudnya nggak macet? Nggak macet, nggak ada macet. Aman aja, normal aja. Gitu. Kan kita pulangnya itu sebelum orang pada balik semuanya, Bang. Biasanya kan 1 minggu setelah Lebaran malah pada ramainya di situ. Nah itu kan kita 4 hari aja. Dan kita berangkat kan hari H+1. Berarti total 5 hari kan masih ada. Makanya kita ngejar pulang itu supaya tidak kejebak macet di perjalanan. Gitu. Walaupun nggak sesepi yang awal kita jalan, ya masih udah mulai rame orang gitu di perjalanan. Oke. Berarti pulang ke tempat kampung temen ini H-min berapa? H+1, Bang. H+1? Iya, bukan H-min, H+1. Oh. Gitu. Biar nggak macet ya? Iya, kita ngambilnya begitu, Bang.
Kalau kita ada H-2, H-3, waduh di jalan ya nggak ketemu posisi waktu. Oke. Lelah di jalan nanti. Berarti pada saat itu kan bawa kendaraan mobil. Bawa mobil. Nah, pada saat itu berarti yang pulang ke kampungnya temennya siapa? Ridwan. Si Ridwan ini berapa orang total? Bertiga. Bertiga doang. Jadi saya karena istrinya nggak ikut, saya juga nggak pulang kampung. Si Agus juga kan orang asli Jakarta, jadi nggak kemana-mana. Kita bawa lah nih temen kita. Kenapa maksudnya istrinya nggak ikut? Nggak mau. Istrinya emang nggak mau ikut, repot dengan anak-anaknya dengan kondisi. Karena gini bang, dia bilang kalau saya tanya si Ridwan, ya duitnya nggak banyak gitu loh. Jadi cukup buat ngasih orang tua, yang penting silaturahim kepada orang tua pulang, sama ziarah lah kepada kuburan keluarga si Ridwan. Itu aja sih. Jadi istri nggak ngikut biar nggak bebani gitu loh. Iya. Pada saat COVID kan kondisinya susah bang. Iya. Oke, sebelum berangkat bah, maksudnya sempat diceritain nggak sih di kampungnya Bang Ridwan ini pernah ada kejadian seperti Nggak ada. Cuma dia cerita bahwa kampungnya bagus, indah, nyaman, ada ini gitu. Tapi sebenarnya Bang Ridwan ini tahu nggak sih kalau misalnya ada Ridwan itu tahu, hanya saja supaya tidak ada kekhawatiran. Kan kita tahu si Agus ini penakut, Bang. Teman kita satu lagi ini penakut, Bang. Nah, Ridwan ditemenin itu tujuannya supaya nggak bete lah di jalan gitu loh. Jadi kita teman ngobrol, lalu juga sekalian lah ngajak saya dan si Agus ini ke kampungnya kan belum pernah sekalian jalan-jalan lah, anggapnya seperti itu. Nah, ketika yang disembuhin ini siapa? Si Agus ini udah mulai membaik. Iya. Itu penjelasan dari orang tuanya si Ridwan. Itu maksudnya kok bisa sampai Agus ini terserang seperti itu? Ya karena dia memakan pancingan daripada makhluk tadi. Yang ketika yang ngopi itu loh Bang. Ngopi sama roti yang disediain itu. Kalau secara Agus meminum dan memakan roti itu ya normal rasanya. Dia merasakan hal normal. Nggak ada rasa aneh? Tidak ada rasa aneh. Cuman tiba-tiba perutnya sakit. Iya. Nah dia izin pulang duluan. Kan saya masih di situ. Iya. Saya pikir kan ngapain pulang sih, santai aja. Warung juga terang, satu ya. Kedua juga nggak terlalu jauh, saya pikir gitu kan. Dari rumah ya? Dari rumah nggak terlalu jauh, dari jembatan tuh kan. Nah, Bah. Ya. Ketika melihat warung itu, maksudnya warung itu ramai atau enggak? Sepi. Makanya tuh waktu saya sampai ke situ, saya bilang, ini kok ada warung buka tuh. Si Ridwan nggak ngelihat itu warung. Agus sama saya ngelihat Bang. Ada tuh kata si Agus. Gitu. Oh berarti si Ridwan ini nggak lihat. Kita berdua yang lihat. Nah, Abah pas izin ketika udah nyampe rumah nih ya, pas izin mau ke bawah itu izin sama Ridwan? Saya bilang, Wan kita ngopi di situ. Nggak ada tukang kopi. Situ nggak ada orang. Ada saya bilang gitu. Ayo nggak saya ngantuk situ aja deh berdua gitu. Oh, berarti si Ridwannya juga udah berpendapat nggak ada warung? Nggak ada. Maksud si Ridwan mungkin biar kita tahu lah memang nggak ada warung. Tapi pas sampai sana ada warung Bang. Kita ngopi kok. Nggak ada keanehan di warung tersebut? Tadi anehnya. Iya sebelum itu nggak ada? Nggak ada. Normal aja. Kita kan berpikirnya nggak yang serem-serem atau negatif ya. Ya kita lihat normal ya biasa aja ya kita ngopi, pesan kopi. Tapi ada rasa curiga nggak sih? Ketika yang lain pada tutup itu doang yang buka? Ya kita nih shocknya begini Bang. Kok ini ada warung berani di pas pinggiran jembatan gitu loh. Padahal nggak ada orang, sepi. Saya mikir gini, oh mungkin orang nyari rezeki kali pas Lebaran mungkin ada orang lewat-lewat. Saya kan mikirnya ke situ Bang. Gitu. Tapi kampung situ emang sepi. Pada dasarnya sih nggak terlalu. Tapi aslinya? Aslinya nggak terlalu sepi Bang. Cuma kebetulan pada tutup aja, rumah tutup, warung-warung pada tutup, gitu. Oke, berarti akhirnya si Agus ini udah disembuhkan. Nah normal lah udah ya. Normal pulang lagi, kita normal. Gitu. Akhirnya pulang nih. Pulang. Nah ketika mau pulang nih Bah, itu sempet ada wejangan dari orang tuanya si Ridwan. Iya betul. Sakit. Abang tahu air nanak nasi nggak?
Air tajin namanya, air tajin ya. Oke. Air tajin ya. Heeh. Nah, dikasih tuh sama kita, suruh minum. Satu-satu. Satu-satu, semuanya. Biar apa? Ya, dia bilang itu untuk penjagaan kita lah ya. Gitu. Akhirnya didoakan dulu, kita suruh minum tuh sebelum berangkat. Minum nih. Air tajin, Bang. Rasanya apa itu, Bang? Oh, rasanya biasa-biasa aja karena pakai gula sih. Bisa minta pakai gula kalau nggak. Oke, dicampur. Campur gitu. Ya rasanya biasa aja sih, kayak rasa manis-manis gitu, Bang. Ya karena pakai gula. Kalau nggak pakai gula? Ya ada manisnya kan dari bekas beras kan, didikan beras kan agak manis air tajin. Biasanya dulu anak-anak kecil kan minum susu, kalau nggak susu campur ganti air tajin, Bang, zaman dulu. Iya. Air tajin itu. Oke. Nah kita minum aja daripada kita kenapa-kenapa kan. Nah, udah kita minum aja, Bang. Yang penting kita selamat sampai situ. Agus juga kita perhatiin terus kan di perjalanan tuh kan. Dalam perjalanan sama sekali tidak ada masalah, normal. Bahkan lewat dari kota itu, Bang, dari Sukabumi lepas dari kota itu, Agusnya sehat. Lapar, tapi makan dulu, Bang. Nggak ada rasa sakit lagi? Nggak ada, hilang. Bahkan si Agus itu bentar-bentar, beli makanan dong. Lapar kayak orang nggak makan seminggu loh, Gus, saya bilang gitu. Makan melulu. Gitu. Selain air itu ada lagi nggak sih? Nggak ada. Cuma air itu doang? Hanya itu aja. Kalau doa-doa dari... Doanya normal aja, Bang. Seperti doa biasa aja, perjalanan gitu. Atau ya yang umum lah, gitu. Nah, akhirnya sampai kembali ke rumah nih, masing-masing. Nah, sempat diceritain nggak sih dari kejadian yang waktu di kampungnya Ridwan ini ke entah itu keluarga dari Abah sendiri, keluarga dari Agus sendiri, atau dari istrinya si Ridwan sendiri? Iya, dari istri si Ridwan. Kita cerita sampai tempat Ridwan nih. Istrinya senyum, ketawa, Bang. Kenapa? Karena pernah juga ngelihat itu. Sosok itu? Iya, warung itu. Oh. Gitu loh. Tapi Ridwan sendiri nggak pernah lihat. Waktu itu dia pernah, bukan mudik ya, istilahnya berkunjung lah ke sana. Gitu. Istrinya melihat. Di situ ada warung. Ada warung tuh, katanya. Nggak ada itu. Udah lewat aja. Karena nggak berhenti, istrinya nggak penasaran kayak kita ini kan. Tapi istrinya ketika sampai rumah sempat turun ke bawah nggak untuk ke warung itu? Enggak. Oh, cuma sekedar lewat doang? Sekedar lewat doang lihat itu. Ridwan ini kan kerja, dia pulangnya malam, Bang. Jadi apa-apa kalau berangkat tuh malam, dia lebih santai katanya. Lebih fokus, nggak lihat kiri kanan, mungkin nggak panas juga. Atau nggak terlalu rame perjalanan gitu. Kalau Ridwan memang kalau berangkat kemana-mana, saya perhatikan, saya berteman udah lama juga, ya malam dia sukanya. Nggak siang, nggak sore gitu. Malam dia suka. Gitu. Dan alhamdulillah semuanya itu ya selamat ya? Alhamdulillah. Ini seperti itu. Alhamdulillah. Saya kan bertanya juga Mas Agus nih, sampai Jakarta kan. Gus, gimana kondisi perut? Alhamdulillah enak katanya. Tapi ente makan nih gila loh. Kayak orang nggak makan-makan. Ya saya candain lah, kok kayak gulu gali sumur 10 biji lo makannya kuat bener gitu. Oke nih, Abah, berarti setelah itu Lebaran ke depan itu sempat pulang balik lagi nggak sih ke tempat? Enggak. Berarti cuma sekali doang? Cuma sekali aja, karena kan kebetulan saya nemenin aja, Bang. Kan kalau saya kan pulangnya ya ke sana, ke Jawa. Iya. Tapi sempat pulang ke Jawa? Maksudnya? Ke kampung halaman dari Abah sendiri maksudnya? Pada waktu tahun itu? Enggak, tahun berikutnya? Ya iyalah. Oh. Kan udah normal, Bang. 2022, 2023 udah normal kan. Udah kembali normal semuanya. Iya. Tapi sempat diajakin Ridwan lagi nggak sih? Enggak. Si Ridwan enggak lagi. Oh, udah enggak ngajak? Enggak. Tapi Ridwan tuh bilang, saya kapok ngajak si Agus kata gitu. Saya bilang, ya kan Agus nggak tahu kan. Gitu. Oke, Abah, sekali lagi terima kasih nih, Bah. Sama-sama, udah mau bagian semua kisah pengalamannya nih. Iya. Ketika ke kampung halaman dari si temen ya, dari si Ridwan nih. Oke, Bah, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman? Pesannya begini ya buat teman-teman, dimanapun berada, masuk ke wilayah-wilayah mungkin entah yang kita udah lama nggak ada kunjungi atau yang baru, ya saran saya memberikan salam. Satu. Yang kedua, sebelum perjalanan kita ucapkan doa bersamalah.
Yang berikutnya adalah jangan sembarangan berhenti kalau hal-hal ganjil yang dirasakan ganjil itu ada. Gitu. Jadi bukan hanya menggunakan masalah logika aja, tapi perasaan. Itu harus ada tuh di situ. Itu aja sih ya, teman-teman. Ada lagi? Udah cukup. Oke. Itu aja. Abah sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.